Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, al-asatidah wal ustadzat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali di malam hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq karya Fadilatul Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullahu tabaraka ta'ala. Dan pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang salah satu keutamaan menghadiri majelis ilmu sebagaimana dijelaskan dalam kisah Zir bin Hubeish ketika mendatangi Safwan bin Asal radhiyallahu anhu wa ardahu. Dan semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran tentang betapa pentingnya menuntut ilmu, karena para malaikat cinta kepada para penuntut ilmu. Bahkan para malaikat merendahkan sayapnya digelar di atas muka bumi agar kita berada di atas sayap-sayap para malaikat sekalian. Dalam salah satu pemahaman terhadap hadis, innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Ikhwatul iman azza Allah, insyaallah kita akan melanjutkan poin berikutnya dari keutamaan ilmu dan juga para ulama. Fala tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala wa min al-adillati kadzalik ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Rawahu Muslim. Wa qad tadahhara asy-syar'u wal qadaru ala anna al-jazaa'a min jinsil 'amali. Fakama salaka tariqan yatlubu fihi hayatu qalbihi wa najatihi minal halak, salakallahu bihi tariqan yahsulu lahu dzalik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal adillati kadzalik, maksudnya al-adillah yaitu dalil-dalil yang berkenaan dengan syaraf al-ilm wal ulama, yaitu kemuliaan tentang ilmu dan juga keutamaan tentang para ulama, yaitu hadis yang sampai kepada kita yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Sakhr Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardahu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan, dalam rangka di jalan itu ia menuntut ilmu, maka Allah Jalla wa'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, ikhwatal iman azana Allahu wa iyyakum, kalau kita dapati bahwa dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan bisyarah azimah, ya, kabar gembira yang sangat agung, yang sangat besar, yang sangat mulia. Yang bisyarah ini, kabar gembira ini tentunya tidak dalam seluruh rangkaian ibadah seorang muslim.
Tapi secara khusus bisyarah azimah, kabar gembira yang mulia ini Allah tujukan kepada ibadah yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Apa itu bisyarah yang Allah Jalla wa Ala sampaikan? Bahwa menuntut ilmu itu sama dengan, yaitu satu cara menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat wa man salaka, ay wa man kharaja min baitihi, ya, keluar dari rumahnya, ya, wa ba'da niyatihi as-salihah, tentunya keluar dari rumah itu dengan niat yang baik, ya, mukhlishan lillahi azza wa jal, dia ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Ini makna salak, ya. Makna salaka itu adalah keluar dari rumahnya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, demi menggapai wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena orang yang keluar menuntut ilmu itu dijelaskan dalam riwayat yang lain, itu ada tiga, ya, ada tiga niatan orang, atau ada tiga kriteria orang keluar menuntut ilmu itu. Di antara yang pertama itu adalah muqbil alaihi, ya kan? Muqbilun alaihi, keluar dari rumah, muqbilun alaihi ay ala talabil ilmi, keluar benar-benar memang untuk menuntut ilmu. Dia mempersiapkan kitabnya, dia mempersiapkan alat tulisnya, dia mempersiapkan pendengarannya, ya, muqbilun alaihi. Terhadap golongan yang pertama ini Allah Jalla wa Ala aqbala alaihi aidan, Allah pun menyambut baik, ya, Allah menyambut baik. Golongan yang kedua itu mustahyin minhu, yaitu orang yang malu untuk menuntut ilmu, ya. Dia datang misalkan nanti aja kalau udah mulai kajian gitu, ya, terus duduknya di balik tembok gitu, atau ya malu-malu pokoknya dia, ya, mustahyin minhu. Kepada orang yang kedua ini Allahu yastahyi, ya, minhu ayatan, ya, Allah juga malu untuk ngasih ilmu kepada orang yang malu juga untuk datang ke majelis ilmu. Itu tipe yang kedua. Kriteria yang ketiga itu mu'ridun alaihi, ya. Orang datang ke majelis ilmu itu mu'rid, dengan maksud menentang ilmu itu, pengen ngetes ustadznya misalkan gitu, ya, pengen dia datang ke majelis ilmu itu dia pengen merendahkan ustadznya, entah dengan dia akan berbicara di majelis itu dengan temannya mengatakan tentang ustadz fulan dan fulan, atau sengaja dia datang itu memang hanya sekedar untuk, ya, sekedar pengen tahu seperti apa. Nah, ini maksud dalam kategori yang ketiga ini mu'rid alaihi. Kepada orang yang ketiga Allah tidak akan berikan ilmu sama sekali kepada mereka, meskipun mereka itu hadir di majelis ilmu, meskipun mereka itu duduk di majelis ilmu, meskipun mereka itu dia dari awal sampai akhir dia berada di majelis ilmu tersebut. Ini dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dari tiga golongan orang yang keluar dari rumahnya menuju ke tempat menuntut ilmu itu hanya satu golongan yang Allah akan penuhi ilmunya, yaitu muqbilun alaihi. Ya, dia benar-benar keluar dari rumahnya itu memang niatan menuntut ilmu betul-betul, sungguh-sungguh. Muqbilun alaihi. Nah, dari golongan yang pertama inilah yang mestinya kita ini masuk dalam golongan itu. Setiap kali kita hadir di majelis ilmu ataupun kita datang ke majelis ilmu ini baru disebut dengan sadaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Orang betul-betul berjalan menuju ke majelis ilmu betul untuk ilmu, bukan karena malu, apalagi sampai untuk al-i'rad, berpaling dari ilmu tersebut. Ini bahaya, ya, berpaling dari ilmu. Dari tiga golongan manusia ini Allah Subhanahu wa ta'ala hanya berikan satu bisyarah ini kepada yang nomor satu tadi. Kabar gembira ini hanya Allah akan berikan kepada yang kelompok nomor satu tadi, yang muqbilun alaihi, yaitu apa? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah.
ya, Allah akan berikan kepadanya itu kemudahan untuk meniti satu jalan juga masuk ke dalam surga. Makna sahalallahu lahu tariqan, para ulama mengatakan bahwa Allah akan berikan taufik kepadanya, waffaqahu ila amali ta'ati wal khairati fid dunya, ya, au isaluhul jannah bila ta'bin fil akhirah. Itu maknanya. Allah berikan kemudahan kepadanya itu jalan menuju surga, maksudnya Allah akan berikan taufik dan hidayah kepadanya untuk bisa mengamalkan ketaatan-ketaatan. Ya. Jadi ilmu setelah didapati itu Allah akan berikan kemudahan kepadanya untuk bisa mengamalkan ketaatan tersebut. Ya, itu namanya Allah berikan jalan yang mudah. Meskipun ketaatan dan amal soleh itu tidak menjamin seseorang masuk ke dalam surga, tapi kita tahu bahwa amal soleh itu satu cara untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan rahmatnya Allah masukkan kita ke dalam surga. Dan seluruh amalan itu bertumpu kepada al-iman wal ilm, keimanan kita dan ilmu kita. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memudahkan, menyampaikan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala bila ta'bin, tanpa ada kelelahan masuk ke dalam surga. Di antaranya adalah apa? Tanpa kelelahan itu mungkin kita bisa masuk dalam surga itu melalui dua cara. Ya, sebagaimana kemarin Ustadz Marufi sampaikan dalam khutbahnya, ya, yang pertama itu berkenaan dengan dukhulul jannah bila adab, bila hisab wala adab. Itu poin yang pertama, tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua itu bihisabin, ya, yang mudah, hisaban yasira. Hisaban yasira, hisab yang mudah itu kita disuruh baca catatan amal, lalu kemudian ketika kita mendapati catatan amal kita terdapat dosa-dosa yang banyak, Allah membisikkan pada telinga kita, hari ini telah aku ampuni semua dosamu. Itu namanya hisaban yasira. Itu yang dimasukkan dalam kalimat sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan berikan kemudahan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kisah dalam hadis ini juga itu berkaitan dengan seorang yang bernama Qais ibni Quthair, atau dalam riwayat kebalikannya, yaitu Qais ibni Kathir, ya, atau ada yang mengatakan dalam riwayat Quthair ibni Qais. Quthair. Jadi kalau Ibnu Kathir, ya, ini Qais ibni Kathir. Tapi perawi ini mengatakan itu Quthair ibni Qais. Ya. Ini kisah ini berkenaan dengan kisah bagaimana Quthair ibni Qais ini pernah mendatangi sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu pada saat Abu Darda itu berada di salah satu masjid di Damaskus. Ya. Apa kata Quthair ibni Qais? Ya Abu Darda, duhai Abu Darda, inni ji'tu min madinatin Nabi. Sesungguhnya aku datang ini jauh-jauh dari kota Nabi. Padahal dulu barangkali Abu Darda juga bertempat tinggalnya di Madinah pada saat Rasulullah SAW ada. Tapi kemudian dengan berkembangnya zaman, para sahabat ini semuanya menyebar. Terlebih pada masa sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ketika kekuasaan Islam di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, Ali memindahkan kekuasaan ataupun pusat kekuasaan Islam itu dari kota Madinah ke kota Kufah di Irak, di Baghdad. Ya, maka kemudian lahirlah Baghdad itu menjadi pusat peradaban Islam yang luar biasa. Nah, itu di sana. Kemudian sebagian sahabat ada yang ke Mesir. Seperti misalkan dulu pada masa Umar bin Khattab yang diterjunkan dakwah di sana itu adalah Amr bin As, ya. Kemudian setelah Amr bin As kembali atau wafat, saya lupa riwayatnya, kemudian diganti dengan Uqbah bin Amir. Terus seperti itu.
Akhirnya para sahabat itu selalu menyebar kemana-mana, dan Damaskus itu salah satu, karena wilayah masuk dalam wilayah Syam. Sejak zaman Umar bin Khattab itu juga dikirimkan ke sana ya para para sahabat. Salah satunya adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga para sahabat yang lain, termasuk sahabat yang mulia Abu Darda. Dikatakan oleh Qusair ibn Qais bahwa ji'tuka minal Madinatil Munawwarah, aku datang kepadamu untuk dari negeri yang jauh, yaitu kota Nabi. Lalu kemudian ditanya oleh Abu Darda, apa yang menjadikanmu datang menemuiku wahai Qusair ibn Qais? Dia mengatakan, atlubul ilma, aku ingin menuntut ilmu. Jadi aku ingin menemui engkau itu karena hanya satu. Apakah ada tujuan lain? Tidak. Ya, apakah ada tujuan lain? Tidak ternyata. Nah, dari sinilah kemudian kita dapati, kata Abu Darda radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan keluar dari rumahnya betul-betul dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan ilmu dari Allah Jalla wa ala, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkannya, memudahkan jalan baginya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tadhahara asy-syar'u wal qadar, ya, bahwasanya di sini ya ada nampak bahwa atau telah jelas di sini tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, atau di sini ada at-taqdir asy-syar'i dan at-taqdir al-kauni. Ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa secara syariatnya bahwa orang kalau dia ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu yang itu juga Allah perintahkan, ya, maka Allah akan berikan kemudahan kepadanya. Meskipun kita tahu bahwa takdir itu semuanya di tangan Allah Jalla wa ala. Ya, tidak ada yang bisa menentukan takdir kita ini kecuali Allah Jalla wa ala. Akan tetapi orang berusaha diharuskan untuk berikhtiar secara syar'i. Tidak boleh ikhtiarnya dia keluar dari syariat. Ya. Karena ada orang yang yang penting saya ikhtiar, sesuai syariat atau tidak, yang jelas saya ikhtiar gitu. Banyak orang yang menganggap dirinya telah berikhtiar tapi dia salah jalan. Ya. Seperti misalkan kita dapati orang-orang yang menggeluti dunia mantik, misalkan dunia ilmu kalam, dunia filsafat. Ya, mereka juga kalau kita ingatkan bahwa sebaiknya Anda hindari itu, karena ini dulu berasal dari apa? Berasal dari Yunani, dari seorang filosof yang jauh dari agama dan lain-lain. Mereka mengatakan bahwa ilmu filsafat itu, kalimat filosofi itu al-hikmah. Itu ilmu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hikmah ini kepada siapa yang Allah kehendaki, dan orang yang diberikan al-hikmah, kata dia, berarti Allah telah memberikan kebaikan yang banyak. Jadi dibalikkan lagi kepada kita. Mereka menganggap bahwa karena filsafat itu artinya hikmah. Ya, orang yang berpikir dengan cerdas, orang yang berpikir dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya, kekuatan akal yang memang Allah berikan. Nanti kalau kita bantah itu, dia mengatakan, berarti Anda menentang firman Allah. Allah saja menyuruh kita untuk afala taqilun, afala tubsirun, ya kan? Nah, afala tatafakkarun dan lain-lain. Dan itu akan hasil dari tatafakkar, ya, hasil dari taqilun, tatafakkarun, tubsirun, itulah al-hikmah, kata mereka. Maka kalau ada orang yang ahli dalam filsafat itu menganggap dirinya lebih tinggi dari para ulama, wajar, karena memang dasar berpijaknya, cara berpikirnya dia itu seperti itu. Dia dari sisi bahasa, bahwa
filosof itu atau filsafat itu, falsafah itu adalah al-hikmah. Maka ilmu filsafat itu adalah ilmu hikmah yang tidak semua orang bisa mengikutinya, kata mereka. Tapi ikhtiar ini tentunya kita akan lebih bisa mendengar para ulama. Bagaimana para ulama menuntun kita dengan bahayanya mengambil cara berpikir menurut orang-orang yang telah terfitnah akalnya dan hatinya dengan ilmu filsafat. Maka kita harus keluar dari wilayah itu, jangan mendekat. Itulah para ulama salaf, ya, memberikan kewaspadaan kepada kita sekalian. Ya, jadi itu yang dikatakan bahwa orang berikhtiar itu tidak boleh keluar dari apa yang telah ditetapkan syariat. Ya, tidak boleh keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Kalau sampai keluar dari syariat, meskipun dia namanya memberikan nama untuk dirinya sebagai ikhtiar, maka saya khawatir sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yaitu dalam surah Al-Kahfi itu. Ya, yang kemarin sudah kita bahas. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, itu kalau ikhtiarnya menyelisih syariat. Mereka dhalla sa'yuhum, usaha mereka itu sesat, tapi mereka tidak mau dikatakan apa? Sesat. Ya, kita ikhtiar itu harus sesuai dengan syariat. Adapun takdir dan nilai hasil akhir dari setiap ikhtiar kita serahkan kepada takdir Allah Jalla wa Ala. Ya, yang penting kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, terus ikhtiar kita sesuai syariat. Maka di sini dikatakan waqad tadhahara syar'u wal qadar alla annal jazaa min jinsil amal. Ya, bahwasanya balasan itu sangat bergantung dengan amal kita. Jinsil amal di sini adalah Pak, bisa masuk kepada masyaqqah atau tidak masyaqqah. Ya, sulit atau tidak sulit, besarnya amal atau kecil amalnya, ikhlasnya amal atau kurang ikhlasnya, itu sangat bergantung dengan itu semuanya. Ya, itulah disebut dengan jinsil amal. Dari sisi bobotnya, misalkan bobot amal itu besar atau kecil, karena satu amalan yang dilakukan oleh kita punya nilai afdal, itu pasti lebih berada tingkatannya lebih tinggi daripada yang al-fadlu saja, ya, yang utama saja. Tapi ada yang lebih utama. Maka di dalam kajian kita sebenarnya mempelajari apa yang disebut dengan tafadulul a'mal, itu juga satu hal kajian tersendiri. Tafadulul a'mal, yaitu tingkatan-tingkatan amal itu penting, sehingga orang itu jangan menganggap dirinya itu sudah maksimal, padahal yang dia lakukan itu yang sebenarnya amalnya itu kecil. Tapi ada orang yang tidak maksimal dalam pandangan kita, tapi yang dia lakukan itu amalnya besar. Ya, kenapa? Karena dia sebelum beramal itu dia melihat tafadulnya. Ini amal ini ada afdol atau di bawahnya. Amal ini besar nilainya atau kecil nilainya. Contoh misalkan, contoh kasus, ya. Ada orang yang misalkan dia berusaha sholat malam, ya, sholat malam. Dia bangun setiap sepertiga malam terakhir, dan kita tahu bahwa sepertiga malam yang terakhir itu adalah waktu yang memiliki keutamaan. Tidak ragu lagi tentang sepertiga malam terakhir. Orang bangun kemudian tahajud, ya, kemudian dia witir, mau 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 atau 9 atau 11, ya, itu silahkan saja, ya. Tapi kalau kemudian dengan tahajud itu qobliyah subuhnya malah ketinggalan misalkan, ya kan, ini meninggalkan sesuatu yang afdal dari yang mafdul, ya. Sesuatu yang afdal itu adalah apa? Qobliyah subuh 2 rakaat qoblal fajri. Karena orang yang melakukan qobliyah fajar ini atau qobliyah subuh ini 2 rakaat sebelum kita sholat subuh itu dia akan mendapatkan apa? Pahala seisi langit dan bumi. Maka kata Rasul, kalaupun harus merangkak maka orang itu akan merangkak walau kana habwa, kan begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang kemudian apa?
dia begitu mudahnya meninggalkan sholat qabliyah subuh demi tahajud misalkan. Tahajud punya keutamaan, tapi jika dibandingkan dengan rawatib, ya sunnah rawatib, itu tentunya lebih utama. Sehingga dijelaskan oleh para ulama mana yang lebih utama, sholat sunnah biasa atau sholat sunnah rawatib. Dikatakan kata para ulama, ibadah yang sunnah yang menempel pada ibadah yang wajib nilainya lebih tinggi jika dibandingkan dengan ibadah yang sunnah yang yastaqil, yang menyendiri. Ya. Contoh misalkan puasa sittan min Syawal, ya. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu memiliki keutamaan yang lebih tinggi jika dibandingkan ibadah sunnah yang lainnya. Kenapa? Gitu ya, karena itu menempel pada ibadah yang wajib. Rasul sallallahu alaihi wasallam kan menjelaskan hal itu, ya. Siapa yang mengikutkan 6 hari ya di bulan Syawal, maka kasaumid dahar, seperti puasa satu tahun. Maka ini namanya mempelajari tafadulul a'mal. Ya, tafadulul a'mal. Ini perkara yang sangat penting. Ya, orang misalkan banyak tafadulul a'mal ini, maka kenapa itu ada satu gerakan dakwah di Islam itu, ya sebut saja misalkan jamaah atau tabligh gitu ya, itu bersikeras untuk membahas buku Fadhailul A'mal, keutamaan amal. Ya, oleh Syekh Al-Kandahlawi, dia membuat buku tersebut. Cuman sayangnya bahwa mereka itu kebanyakannya jahil tentang tafadul a'malnya. Amal betul memiliki fadhail, memiliki keutamaan, ya. Tapi ketika dia tidak faham tafadulul a'mal, tingkat kualitas mana yang lebih tinggi daripada setiap amalan itu akan menyebabkan ikhtiar dia tinggi tapi pahalanya sedikit. Ya. Itu yang harus kita harus kita fahami, ya. Maka di sini dikatakan bahwa annal jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu akan mengikut pada jenis amalnya, itu mengikuti amal yang afdol atau yang mafdul, amalnya besar atau kecil, ya kan? Itu harus diperhatikan di situ, gitu. Ini di bab masalah amal. Saya kira penjelasan masalah ini sangat panjang, dijelaskan oleh para ulama. Ada 1 atau 2 buku, 2 jilid yang sangat bagus. Itu sahih sahih fadlil amal kalau nggak salah. Ada 2 jilid, ya. Saya lagi nyari buku aslinya karena dulu saya minta dapat fotokopiannya, ya. Jadi itu sebenarnya itu untuk mengkanter buku Fadhailul A'mal yang banyak menjadi muqarrar khusus, ya, buku panduan bagi jamaah tabligh, tapi tidak memperhatikan aspek sahih atau dhaifnya, gitu ya, lemah sanadnya atau yang lainnya. Tapi di sini khusus sahih, ya, fadlil amal itu penting dalam 2 jilid, yaitu bukunya. Taib, fakama sadaka tariqan yatlubu fihi hayata qalbihi wa najatahu, ya, wa najatahu minal halak, sebagaimana meniti satu jalan dia dalam rangka mencari keselamatan hatinya atau hidupnya hati, kehidupan hatinya dan keselamatan, ya, hatinya minal halak, dari kebinasaan. Ini kalimat ini kita katakan bahwa orang menuntut ilmu itu hayatul qalb, ya, bahwa ilmu itu hidupnya hati. Salah satu cara menghidupkan hati itu dengan menuntut ilmu, ya. Jadi para ulama, saya lupa bait syairnya, bahwa setiap seluruh ilmu, ya, selain Al-Qur'an itu pasti akan bisa menyibukkan kita. Tapi Al-Qur'an itulah yang akan, ya, menghidupkan hati kita.
Dan seluruh ilmu Islam itu bersumber dari Al-Quran dan juga hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dia menggeluti Al-Quran dan Sunnah itu sama saja sedang berusaha untuk menghidupkan hatinya dan menyelamatkan hatinya minal halak, dari kebinasaan, Jadi hidupkan hati kita terlebih dahulu dengan apa? Yaitu dengan ilmu yang benar, yang bersumber dari sumber yang benar, yaitu Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian hati kita ini sudah benar, ya, hati kita ini hidup dalam rangka kita menjalani kehidupan di dunia ditopang dengan ilmu, maka hati kita ini akan hidup. Sebagaimana apa? Ketika seseorang yang hatinya dipenuhi dengan membaca Al-Quran, maka itu seperti orang yang sedang menyinari satu rumahnya dengan cahaya, ya. Tapi ketika orang itu dia melalaikan atau al-i'raj minal Quran, berpaling dari Al-Quran, maka itu tumitul qalb, bisa mematikan hati, ya. Kenapa tumitul qalb itu dengan menjauhkan diri kita dari Al-Quran, ya? Kenapa hati kita ini bisa mati dengan menjauhkan diri kita dari Al-Quran? Karena Al-Quran itu sumber ilmu, Al-Quran itu sumber hidayah, sumber petunjuk, ya. Di atas Al-Quran itulah berjalan Rasulullah SAW dan para sahabat, atau Al-Qurun Al-Mufaddalah, ya. Al-Qurun Ats-Tsalatsa Al-Mufaddalah, yaitu 3 generasi yang terbaik. Mereka semuanya berjalan di atas Al-Quranul Karim, sehingga hati mereka itu hidup, ya. Sementara kita dapati orang-orang yang tidak mendekatkan dirinya kepada Al-Quran, itu hatinya akan cepat pudar, ya. Itu akan bisa mematikan hatinya. Maka di sini orang yang meniti satu jalan dalam rangka dia mencari ilmu, maka dia sedang menghidupkan hatinya dan menyelamatkan hatinya dari kebinasaan. Hal itu, maka kata Fadilatul Syekh, salakallahu bihi tariqan yahsulu lahu dzalik. Allah pun akan memberikan kemudahan baginya untuk jalan atau untuk memasuki tempat keselamatan di akhiratnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. تفضل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الأدلة كذلك على شرف العلم وفضله ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذا من أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله وعظم ثمرته، فإن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته ما دام ينتفع به، فكأنه حي لم ينقطع عمله من ماله من حياة الذكر والثناء، فجريان أجره عليه إذا انقطع عن الناس ثواب أعمالهم حياة ثانية. Baik. Wa minal adillati kadzalik, dan di antara dalil yang banyak menunjukkan atas bab yang sedang kita bahas, yaitu ala syarafil ilmi wa fadlih, atas kemuliaan ilmu dan juga keutamaannya, yaitu hadis yang ma'ruf yang sudah sering kita dengar. Dan ini hadisnya dalam beberapa redaksi sangat banyak sekali, ya, redaksi berkaitan dengan hadis yang kita bahas, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala: idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam meninggal, inqata amaluhu, terputus amalnya, illa min thalathin, kecuali dari 3 amalan atau 3 perkara: shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakannya. Di riwayat yang lain, kalimat ibnu Adam itu banyak dalam redaksi, yaitu dengan kalimat al-insan, yaitu idza matal insanu, idza mata al-insanu.
Wallahu tabaraka wa taala alam. Sebagian para ulama hadis banyak yang meriwayatkan bahwa redaksi al-insan itu lebih kuat daripada redaksi ibnu Adam. Ya, redaksi idza mata al-insanu itu lebih kuat daripada redaksi dengan kalimat idza mata ibnu Adam. Kemudian di sini kita tahu bahwa perbedaan kesempatan pertama dari kalimat idza mata ibnu Adam, di sini ada perbedaan berkesempatan untuk beramal. Itu perbedaannya itu adalah hidup dan mati. Ya. Orang yang hidup, Allah Jalla wa Ala memberikan kesempatan kepadanya untuk beramal. Ya, orang yang masih hidup, Allah sedang memberikan kesempatan kepadanya untuk beramal. Sedangkan orang kalau sudah meninggal, maka kesempatan beramalnya itu terputus. Ya. Dan ini nyata secara zahir maupun secara maknawi. Secara zahir, orang yang sudah mati dia tidak akan bisa datang ke masjid. Ya kan? Tidak akan lagi dia bisa baca Al-Qur'an, tidak lagi dia bisa bersedekah, tidak lagi dia pribadinya. Ya, maka tidak ada istilah bahwa orang kalau sudah mati itu rohnya itu muncul pada malam Jumat mengingatkan keluarganya untuk membaca Al-Quran, membaca ini gitu ya. Sebagaimana banyak diyakini khurafat seperti ini, tahayul seperti ini di kalangan masyarakat. Terlebih pada malam Jumat Kliwon biasanya itu di sebagian masyarakat meyakini bahwa ruh orang yang sudah meninggal itu akan muncul ke alam dunia ini menemui ke keluarganya. Ya. Dulu kita sering sekali diingatkan oleh orang tua kalau malam Jumat itu harus lebih ekstra untuk menjaga rumah. Orang tua kita dulu menjaga seperti itu. Kalau malam Jumat untuk menjaga lebih ekstra menjaga rumah. Sebelum maghrib ditutup pintu-pintu semuanya, ditutupi bejana-bejana yang ada, jendela ditutup, lampu di rumah dinyalakan, ya semuanya harus dalam keadaan bersih. Kalau dulu air itu mengisi di gentong ya, kalau untuk masak itu kan ada di gentong, itu harus penuh, jangan sampai kosong. Ketika ditanya kenapa gitu, seperti itu, orang tua kita jawab, kasihan orang yang sudah meninggal di antara orang nenek moyang kita. Nanti dia datang malam ini nimbain air tuh. Ya, jadi kan kasihan mereka gitu. Sebenarnya kalau kita telusuri itu gitu ya, pertama ada berkaitan dengan hadis, ya kan? Bahwa menjelang maghrib itu setan akan mengganggu manusia. Sehingga kata Rasul, apabila akan terbenam matahari, maka masukkanlah anak-anak kalian ke dalam rumah-rumah kalian, tutup jendela dan pintu rumah kalian, tutup bejana-bejana kalian, karena pada saat itu setan sudah mulai akan mengganggu kalian. Gitu. Itu hadisnya, dan hadis itu benar. Ya. Dan kemudian karena dalam rangka pendidikan kepada anak ditambahinlah sama orang tua. Ya. Nanti kalau kakek yang udah meninggal, kamu nggak ngisi bak mandi, itu nanti bak mandi akan diisi itu oleh, kan kasihan orang sudah meninggal suruh ngisi bak mandi. Sekarang kamu isi dulu tuh sebelum terbenam matahari. Sebenarnya orang tua pengen kerjaan tugas kalian itu diselesaikan sebelum maghrib atau sebelum terbenam matahari. Ini banyak hal-hal seperti itu. Seperti misalkan mitos yang berkaitan dengan ya yang masih bujang, yang masih ini, kalau sudah menjelang maghrib tolong jangan berdiri di depan pintu, itu jodohnya lama gitu kan. Ya memang jodohnya lama karena nggak ada orang yang lewat. Ya kan, orang semuanya nggak ada yang tahu karena udah maghrib, udah mau gelap gitu kan. Ya tutup aja di rumah, selesai gitu. Nah ini orang tua kita dulu seperti itu. Cuma terkadang pembahasannya belum selesai, belum tuntas, dan karena ngajinya juga jiping gitu kan, ngaji kuping tanpa kitab, sehingga ketika ditanya dalilnya apa, ya wis pokoknya kata ustadznya. Nah itu seperti itu dulu. Nah perbedaan orang ketika beramal ini, kesempatannya itu adalah pada saat kita masih hidup dan kita kalau sudah meninggal. Nah jarak antara kita hidup dengan kematian itu tidak akan ada yang pernah tahu kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dalam hadisnya. Suatu ketika dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil satu kayu lalu diletakkan di depan beliau, ditancapkan kayu tersebut.
Lalu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini kamu, kalian, yaitu ini gak kalian, sebagai tanda bahwa ini kayu yang pertama ini adalah kalian di situ. Lalu kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil satu kayu lagi, lalu diletakkan itu di agak jauh dari kayu pertama. Dan kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini angan-angan kalian semuanya. Lalu ambil kayu yang ketiga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu diletakkan persis di kayu yang pertama, dekat berdampingan. Lalu apa kata Rasul? Wa hadza ajaluk, dan ini adalah ajalmu. Apa pelajaran dari sini? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kalian di dunia, ya, jasad kita itu berada di kayu yang pertama, tapi kalian itu mencari kayu yang kedua, yaitu konsentrasi kepada angan-angan yang sangat jauh, tapi melupakan kayu yang kedua yang itu adalah ajalnya. Itu memberikan perhatian kepada kita dalam hadis itu bahwa jarak antara hidup dan kematian kita itu sedekat dua kayu yang saling berjejer. Sementara angan-angan kita itu begitu jauh. Ya. Ada orang tua yang menyediakan anaknya itu belum lahir. Anaknya belum lahir, masih di perut ibu yang sedang hamil, di perut istrinya yang lagi hamil. Tapi apa? Uang untuk kuliah S3-nya sudah disiapin. Ya. Uang untuk kuliah S3-nya sudah disiapin dia. Dari mulai TK sudah, dari mulai SD sudah, dari mulai ini sudah kan. Apakah ada Ustadz? Itu dunia perkotaan begitu. Kita saja yang nggak ngalamin itu. Ya, karena jangankan kita untuk S3 nanti gitu kan. Artinya untuk sekarang aja, untuk besok kita makan apa kan masih belum, masih tanda tanya gitu. Tapi antum bisa lihat dunia perkotaan kita nih, orang yang hidupnya glamor itu dengan apa, telah menyiapkan biaya untuk sampai program S3 itu sudah disiapin modalnya, sudah disiapkan biayanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini angan-angan yang terlalu apa? Yang terlalu jauh. Innaka laka salasata ayyam, kata para ulama. Sesungguhnya kalian itu hanya punya tiga hari dalam hidup ini. Ya kan, punya tiga hari. Yaitu apa? Hari kemarin, ya, kemudian hari yang akan datang, dan juga hari ini. Hari kemarin, apabila kemarin itu kita baik, maka apa? Pujilah Allahu Jalla wa Ala. Ya, kita hendaknya memuji Allahu Jalla wa Ala atas hari kita yang berlalu itu dengan kebaikan. Tapi untuk hari ini, isilah hari ini itu dengan apa yang bisa kita lakukan dari amal-amal soleh tadi ini, yang nanti akan kita bahas. Kesempatan kita beramal itu ya hari ini ketika Allah berikan hidup. Ya, bukan kepada hari esok yang ketiga, karena hari yang ketiga itu kita nggak pernah tahu besok kita masih hidup atau tidak. Ya, maka bagi kalian itu salah satu ayam, kata para ulama, hanya punya 3 hari. Hari kemarin itulah yang harus kita puji. Kalau kita baik amalnya, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal kita kemarin itu buruk, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena untuk hari esok itu kita nggak pernah tahu. Kesempatan kita beramal adalah hari ini. Itulah yang dikatakan idza mata ibnu adama itu inqata'a amaluhu. Ya. Jadi apabila kita ini mati, kita ini udah terputus untuk kesempatan bisa beramal. Dan kesempatan beramal itu cuman 1 hari. Hari di mana Allah Jalla wa Ala memberikan kehidupan kepada kita. Ya, ini perkara yang penting tentang hakikat kehidupan. Ikhwatal iman, azani Allah. Ya, jangan pernah kita merasa bahwa saya masih muda, hidup saya masih panjang. Tidak ada yang pernah yang tahu. Ya kan? Saya membaca sirah ataupun membaca riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kan hidup 63 tahun ya. Yang riwayat itu 63 tahun. Saya tadi sempat membaca siapa sahabat yang meninggal paling terakhir dari generasi sahabat. Ya. Para sahabat yang meninggal terakhir itu siapa? Sahabat itu jumlahnya kurang lebih ya, ada bisa mencapai 140.000 sahabat. 140.000 sahabat. Meskipun jumlah itu ya dibahas oleh para ulama, tidak akan pernah bisa satupun orang ahli sejarah, kata dia, yang bisa menetapkan jumlah
140.000 sahabat itu nggak bakalan pernah bisa. Kenapa? Karena banyak orang yang setelah bertemu dengan Rasul, beriman dengan Rasul, mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia masuk entah ke ke baduinya gitu ya, ke ke padang Sahara gitu, kemudian mereka hidup dengan umatnya. Ya, dengan orang-orang di sana. Ada yang kemudian dia datang sekali kemudian langsung pergi ke negaranya. Dan tetap dia menjaga keimanannya. Berarti kan itu sahabat. Sahabat itu man laqiyan nabi ya wa sahibahu wa yu'min bihi wa mata 'alal iman. Orang yang berhidup bersama Nabi, pernah berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan wafat dalam keadaan beriman. Dan itu tidak selalu semuanya kumpul. Sahabat yang paling terakhir ya, sahabat yang paling terakhir itu yang umurnya, saya katakan umurnya itu kurang lebih hampir mencapai 10 tahun umurnya. Berarti di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu umur dari seorang sahabat yang wafat terakhir kali. Dan dia orang yang ketika berada di Kufah melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu, beliau masih berumur sekitar 7 tahun. Ya. Berarti pernah bertemu dengan Ali dan kemudian setelah itu sebelumnya pernah bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian balik dia ke Kufah, lalu kemudian berjumpa kembali dengan Ali di Kufah. Ya. Pada saat berada di Kufah, ya, Ali meninggal, lalu beliau pergi kembali di Mekah dan meninggal di kota Mekah. Pernah berjumpa masuk ke dalam Islam itu pada masa di usianya yang kecil, dan itu sempat bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung beriman di hadapan Rasul. Itu masih kecil dan itu umurnya 110 tahunan. Lalu kemudian seorang tabi'in yang terakhir. Seorang tabi'in yang terakhir itu yang wafat tahun 181. Kalau tadi yang wafat 110 Hijriyah atau berapa itu ya, 110, kemudian ini 181. Seorang tabi'in yang terakhir. Itu juga umurnya hampir 107-an, ya 107 gitu. Lalu kemudian tabi'ut tabi'in yang terakhir, ya. Tabi'ut tabi'in yang terakhir itu juga umurnya kurang lebih 102 atau 103. Umur yang cukup panjang di kalangan para sahabat yang di akhir-akhir setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, atau setelah wafatnya Rasul, tapi mereka semuanya berada di atas keimanan dan pernah berguru langsung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ilmu yang diambil dari Rasul itu betul-betul dimanfaatkan seumur hidupnya sampai di usia tuanya, ya, sampai di usia yang tuanya. Seperti misalkan Khalaf Ibnu Khalifah, seorang tabi'in tadi, ya. Itu dia meriwayatkan hadis, itu berarti kan dari sahabat yang junior, ya, sahabat yang terakhir. Ya, karena dia tabi'in berarti kan. Kemudian tabi'ut tabi'in, dia meriwayatkan hadis itu dari Khalaf bin Khalifah, bertemu dengan Khalaf bin Khalifah, lalu datang kemudian mengambil ilmunya, ngambil hadisnya, lalu selesai berpisah. Itu menuntut ilmu di zaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan ilmu diambil dari sumbernya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa perbedaan orang untuk beramal itu hanya pada saat dia hidup. Ya, kalau dia sudah meninggal maka sudah terputus. Nah, ini kita dapati dalam perjalanan hidup para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, terputus amalnya. Pertama yang terputus di sini adalah kesempatan untuk beramal. Kesempatan untuk beramal. Adapun makna yang kedua itu terputus pahala amalnya. Ya, pahala amalnya itu dia terputus. Entah terputusnya itu misalkan dengan karena memang sudah berhenti, berarti dia tidak ada lagi, dia terhenti niat untuk beramal karena memang dia sudah tidak ada lagi.
illa min thalasin, kecuali dari 3 amalan yang pernah dia lakukan selama dia hidup di dunia. Sedekah jariyah itu yang pertama, ya. Sedekah jariyah. Berkaitan dengan sedekah jariyah ini dikatakan bahwa apakah ada yang sedekah tidak jariyah? Ya kan? Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di sini sedekah jariyah? Dan ini sangat ma'ruf di kalangan kita, sedekah jariyah ini. Seakan-akan bahwa orang saat ini menyebut kalimat sedekah jariyah itu tromol masjid ditulisnya sedekah jariyah gitu, atau amal-amal jariyah ya, di tromol masjid yang diinikan itu ada sedekah jariyah. Sedekah jariyah sendiri adalah beramal dengan sesuatu ya yang memang pahalanya itu akan terus mengalir, baik karena hartanya dia gitu ya, baik karena hartanya dia ataupun dari tenaganya dia atau dari pikirannya dia, ya, itu bisa masuk dalam kategori sedekah jariyah, ya. Jadi sedekah itu secara umum kita tahu bahwa sedekah itu tidak selalu dalam bentuk apa? Dalam bentuk harta. Entah dengan hartanya dia atau dengan pendapatnya dia, ya, atau dengan tenaganya dia, itu bisa masuk dalam kategori sedekah jariyah. Maka kalimat sedekah jariyah ini dijelaskan kembali dalam satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan ya tentang beberapa amalan yang akan didapati oleh orang yang sudah meninggal. Inna mimma yalhaqul mu'min ba'da wafatihi min amalihi ba'da wafatihi, gitu ya. Sesungguhnya amal yang akan mengikuti seseorang setelah wafatnya, ya, itu ada dalam riwayat ada 7, ada 8 amalan. Ya. Dikatakan bahwa inna mimma yalhaqul mu'min ba'da wafatihi, yang pertama contohnya masuk dalam kategori sedekah jariyah bisa dengan harta, ya, masjidan banahu, membangun masjid, ya, membangun masjid, ya, membangun masjid ya dengan harta, ya, dengan harta. Ini salah satu contoh, ya, membangun masjid. Ketika dikatakan apakah ya Rasul, kita ini orang yang tidak punya harta gitu ya, tapi kita punya sedikit harta, itu cuma 1 batu bata saja, ya memang kalau kita tempelkan di dinding itu maka masjid itu jadi bagus misalkan, ya itu nggak apa-apa kemampuannya seperti itu. Maknanya adalah apa? Di sini sebenarnya bentuk dorongan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita kaum muslimin itu ya bersemangat ketika kita membangun masjid. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, man bana lillahi masjidan, karena Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya yaitu apa? Satu rumah di dalam surga Allah Jalla wa ala. Seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasul, saya cuma punya 1 batak saja, kemampuan saya memang seperti itu, berikan aja kepada masjid. Ya. Mengenai rumah di surganya nanti kayak apa, Allah Ta'ala lah. Ya. Nah ini poin-poin yang penting, membangun masjid. Contoh lagi dari amalan-amalan tersebut seperti baitan banahu li ibni sabil, membangun rumah untuk ibnu sabil. Ini yang poin yang kedua, ya, membangun rumah untuk ibnu sabil. Jadi kalau kita punya rezeki, rumah kita itu luas, jangan hanya ditempatin oleh keluarga kita, tapi ada juga kita membangun untuk tamu-tamu, untuk teman-teman kita yang datang, untuk para dai yang nginep atau apa. Ini sering saya sampaikan di majlis-majlis daurah di beberapa wilayah yang saya pernah kunjungi. Itu masjid kalau memang jamaah kalau memang dia memiliki kemampuan, coba bangun masjid. Saya bilang jangan sampai seperti kita saat ini. Ana diundang sama antum, ana bilang, kemudian antum mengundang kita, kemudian ana ditempatin di di hotel gitu ya, 2 hari 3 hari, yaitu satu menyulitkan antum harus antar jemput kajian, ya kan?
Coba kalau misalkan ada salah satu di tempat antum, Anda bangun satu kamar kecil dipenuhi bukan kamar kecil WC ya maksudnya. Kamar yang ukurannya kecil maksud anak gitu ya. Kamar yang kecil kemudian di situ dipenuhi kayak hotel gitu ya. Itu kan akan lebih nyaman orang. Ya. Nah, ini beberapa kali sering kita sampaikan dan alhamdulillah beberapa panitia kajian itu merespon baik ya. Ketika misalkan saya di Medan waktu itu di Unmed ya, Universitas Medan, itu kita sampaikan seperti itu. Sepulang dari sana kemudian dia kasih kabar, alhamdulillah Ustadz sekarang kita masjid karena ada tanah kosong kita buatkan satu kamar. Jadi Ustadz di situ alhamdulillah gitu. Di Jambi juga kita pernah mengusulkan seperti itu. Anak di Jambi itu ngisi daurah 2 hari itu ditempatkan di hotelnya jauh ke kota, akhirnya anak minta di masjid saja. Masjidnya nggak ada kamar. Akhirnya ada rumah kosong. Yang rumah itu kosong, yang sampingnya juga kantor gitu ya. Cuman yang ngeri juga kamar sendiri satu rumah. Yang itu kosong tidak ditempatin sama orang. Dibersihkan pada saat mau masuk gitu. Nggak bisa tidur juga kita. Ya, rumahnya kosong. Nah, ini coba kalau misalnya kita di samping rumah gitu ya dibangunkan libnis sabil, ini penting ya, nggak usah ke hotel, nggak usah lebih baik uangnya untuk hotelnya dikumpulin kan gitu ya. Ini penting bagi siapa saja yang punya kemampuan untuk itu ya. Kita sekarang ini banyak ya orang niat memuliakan para ustadz tapi terkadang juga tidak pas ya caranya. Yang ketiga misalkan amalan yang lain itu mushafan warasahu. Ya misalkan mewakafkan mushaf gitu ya, mewakafkan mushaf. Mungkin salah satu yang berjalan alhamdulillah usulan saya di PT Musasi itu ketika kita ngisi kajian, saya sampaikan kepada semua karyawan yang ada pada waktu kajian umum berbuka puasa, mungkin udah 5 tahun yang lalu. Saya sampaikan kalian itu punya gaji itu berapa? Ya saya sampaikan, kalian punya gaji itu berapa? Kalau gajinya aja misalkan 3 juta di PT, mushaf itu paling besarnya itu mungkin kalau mushaf yang biasa kita itu 100.000. Antum sisihkan 100.000 untuk beli mushaf. Anda bilang begitu. Kalau 12 bulan berarti antum punya 12 mushaf. Pada saat mudik Idul Fitri bawa ke kampung 12 mushaf tersebut. Ya kan, bukan kerupuk, bukan nanas, bukan apa gitu. Kadang kan dibawa itu di belakang kan, bawa ada Indomie lah, ada makanan keripik dan segala macam. Itu habis. Tapi antum lupa siapa yang mengajarkan kita bisa ngaji Al-Quran. Itu dari guru-guru kita di kampung. Bawa tuh 12 mushaf. Kiai saya cuma punya 12 mushaf ini gitu. 1 bulan 1. Kalau 1 bulan 2 berarti sudah 24 mushaf. Ini luar biasa sebenarnya wakaf mushaf itu, dan itu setiap orang membaca kita tahu pahalanya. Ini masuk sedekah jariyah juga ya, sedekah jariyah. Au nakhlan gharasahu. Atau yang keempat itu menanam kurma. Nah, kita sudah tanam 11 kurma nih kemarin. Ya, itu berlomba-lomba aja, kalau sore atau kalau pagi belum disiram, ya ikut nyiramin aja, nggak nanam tapi ikut nyiram. Tapi kalau nanti antum di depan rumah masing-masing tanam, itu insyaallah ta'ala ini bagian daripada sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan itu bisa sedekah jariyah kita. Cuman harus benar, kalau kita seperti sekarang itu bisnis ngambil hadis ini ya, bisnis kaplingan dengan judul apa? Kapling pohon kurma. Satu kapling ada pohon kurmanya depan gitu. Tapi tanah orang. Ya, akhirnya pemiliknya sekarang kasus masuk semua ke penjara. Nah, ini baru bermasalah. Yang mengatasnamakan sunnah tapi nggak paham. Ya. Terus kemudian yang lainnya juga berkaitan dengan apa? Au nahran ajrahu. Poin keberapa tuh berarti? Sedekah yang ke-5. Nahran ajrahu. Ada solokan yang mampet antum ya alirkan. Ya. Kalau misalkan kita beli rumah yang di belakang kitanya itu ada kali awalnya 2 meter, itu jangan ditutup 1 meternya untuk dapur kita. Biarkan itu 2 meter itu, ya kan? Jangan ngambil juga, misalkan contoh saya sering mengatakan di depan para jamaah juga,
kalau yang kita berhati-hati di rumah, di perumahan itu, kadang-kadang kan ada solokan di depan rumah itu, ada solokan. Itu seakan-akan solokan itu telah dibeli oleh pemilik rumah itu kan enggak. Ya, solokan itu tetap punya kepentingan umum. Jangan ditutup untuk apa? Garasi mobil. Lalu tertulis di situ tidak boleh parkir depan rumah. Ya kalau parkir kita masuk ke rumah dia memang iya nggak boleh. Tapi kalau di jalan itu kan milik umum, ya kan. Nah ini kadang etika kita bermuamalah di masyarakat juga pun itu banyak yang tidak paham soal seperti ini. Ya kadang solokannya ditutup gitu kan. Yang tadinya semeter jadi 50 meter gitu kan. Kan lumayan bisa 50 meter bisa untuk apa lah gitu ya. Nah itu nggak boleh. Nahron ajrahu. Ya kalau mampet jangan jangan mampetkan solokan irigasi ya, itu alirkan pokoknya, alirkan ya. Jadi kita saya cukup perhatian kalau untuk soal ini itu, makanya kadang tapi kan nggak mungkin, tenaga kita terbatas. Kita ada solokan ke belakang ini itu jangan sampai mampet. Solokan di depan jangan sampai mampet. Kalau yang tahu ya diangkat batunya biar air itu ngalir. Karena ini sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengalirkan air itu maka insya Allah Tabaraka Taala itu bagian daripada amal jariah kita. Yang keenam yaitu hafara bi'ran, yaitu ngebor sumur. Ya, maka Saudi Arabia, orang-orang yang paham hadis itu kadang itu punya paket proyek itu adalah apa? Ngebor sumur di mana-mana. Di Afrika itu rata-rata yang membuat ngebor sumur itu adalah dari orang-orang Arab kebanyakan. Ya. Dari orang Arab itu karena di Indonesia udah cukup banyak gitu ya, maka dibawa tuh ke Afrika. Di Afrika itu mohon maaf kalau mau buang air kecil atau buang air besar itu ke padang pasir. Ya, menjauh dia ibu-ibu atau apa gitu kan. Makanya saya dapat laporan dari Mauritania itu ada teman kita yang di sana itu dia kadang-kadang meminta kabar dari kita, adakah proyek-proyek masyru' ya hafrul abar kata dia gitu kan, proyek untuk pengeboran sumur, pembuatan MCK dan yang lain-lain. Itu sangat ini sekali bermanfaat untuk mereka ya, sangat bermanfaat untuk mereka. Nah ini penting, itu hafrul abar ya. Kemudian yang ketujuh ya itu termasuk au ilman nasyarahu, yaitu ilmu yang disebarkan ya. Tidak boleh, maknanya adalah tidak boleh kita kitmanul ilm ya, yaitu menyembunyikan ilmu. Itu nggak boleh, sekecil apapun ilmu yang dimiliki oleh kita. Balighu anni walau ayah, ya sampaikan dariku meskipun satu ayat. Artinya kita faham betul tentang satu ayat itu, saya sampaikan ya. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bisa bermanfaat, manfaat untuk dunianya, manfaat untuk akhiratnya. Tapi tidak ada ilmu yang paling bermanfaat min afdhalil ilmi adalah apa? Kecuali ilmu syar'i, itu afdhalul ilmi. Maka orang sehebat apapun dia yang punya ilmu dunia, kalau dia tidak punya ilmu syar'i, ini tidak perlu kita silau. Karena suatu ketika akan menghadapi yang namanya kematian itu dia baru ingat ternyata bagaimana mempelajari la ilaha illallah itu penting ya. Dan saya juga menyampaikan nasihat daripada B.J. Habibie itu ya, di usianya yang kemarin sebelum wafatnya dia pernah ngasih sambutan kepada seluruh alumni Al-Azhar ya. Ketika kita undang, beliau mengatakan bahwa Jerman itu ya, kita sudah sepakat Jerman itu siap membeli kecerdasan yang Allah berikan kepada otak saya. Dan ternyata ya Indonesia pada saat itu cukup melalaikan akan itu. Sehingga kenapa separuh dari hidupku ini, kata Pak B.J. Habibie Allah yarham, itu berada di Jerman. Yang sekarang dilanjutkan oleh anaknya. Ya, anaknya sama punya kecerdasan yang hampir seperti ayahnya, itu di perusahaan Jerman juga ya, tentang pesawat. Nah, ini beliau mengatakan bahwa ternyata di akhir seperti ini
Di mana anak saya yang satu sudah ke sana, yang satu ke sini, satu ke sini, ternyata apa? Ada sesuatu yang hilang dari kehidupan saya, yaitu adalah apa? Ilmu. Yaitu ilmu syar'i. Saya pengen belajar sholat yang benar itu kayak apa. Saya pengen baca Al-Quran saya itu ada yang membetulkan. Itu yang biasa menurut kita ini sudah pelajaran di tingkat TK, tingkat SD, tingkat SMP, bahwa ilmu syar'i itu dasar-dasar ilmu itu diajarkan. Ya. Cuman terkadang jangan sampai kemudian itu hanya sekedar sebuah berita tentang intelektualitas saja, lalu tidak mampu mendorong kita untuk semangat mempelajarinya. Mestinya itu harus menjadi penyemangat bagi kita bahwa mumpung kita berada di satu tempat untuk thalabul ilmi ini, ya itu harus dicanangkan oleh kita. Belajar ilmu syar'i ini perkara yang sangat penting, karena kalau ilmu ini diajarkan kepada anak kita diajarkan daripada yang lain, maka terus ya ilmu itu bermanfaat untuk semuanya, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Sebagaimana para ulama menulis kitab, pastinya kita ketika setiap kali membaca qala al-muallifu rahimallahu taala atau hafizahullahu taala, kita didoakan. Jadi didoakan. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, yaitu anak saleh yang mendoakannya. Berdoa tidak mungkin kecuali dasarnya dia punya ilmu. Dan kesolehan itu tidak mungkin kecuali dia keimanan. Amal soleh sekali lagi bukan hanya amal baik, tapi amal soleh itu adalah amal yang dasarnya adalah keimanan dan juga ilmu. Ya, bil imani wal ilm. Fahadha min a'dhamil adillati ala syarafil ilmi wa fadlihi wa 'azami thamratihi. Dan ini menunjukkan, atau dalil ini menunjukkan atas keutamaan ilmu, kemuliaan ilmu, keutamaannya dan besarnya ya hasil yang didapati oleh orang yang menuntut ilmu. Fa inna thawabahu yasilu ila rajuli ba'da mautihi. Karena pahalanya itu akan sampai kepada seseorang setelah matinya. Kalau kita mati, tapi kita mengamalkan 3 amalan ini, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, kita juga mendidik anak-anak kita, maka insya Allah tabaraka wa ta'ala pahalanya akan terus mengalir kepada kita, madama yantafi'u bihi, ya selama apa yang kita sampaikan itu bermanfaat. Faka'annahu hayyun lam yanqati amaluhu. Seakan-akan orang yang sudah meninggal itu hidup. Itu ya, seakan-akan orang yang faka'annahu hayyun lam yanqati amaluhu, ya, yaitu min malihi min hayati dzikri wassana'i, baik itu dari hartanya atau dari apa ya, dari orang yang mengingat, mengenang ilmunya kita, mengenang jasa kita gitu ya, atau semuanya itu fajariyah. Di sini fajariyanu ajrihi alaihi idzan qata'anin nas ya thawaba a'malihim hayatan tsaniyah. Artinya berlalunya pahala, berjalannya pahala kepada orang yang tadi memiliki amal-amal itu, meskipun orang itu sudah meninggal, itu tidak akan pernah terputus dari kita. Artinya apa? Pahala itu akan terus mengalir ya, meskipun sudah tidak ada kesempatan lagi dari orang tersebut beramal, tapi pahalanya itu akan mengalir seakan-akan dia memiliki kehidupan yang kedua, kehidupan yang dalam kenangan orang-orang, kemudian dalam penyebutan doa-doa mereka, itu selalu akan dikenang. Dan kita melihat ya, saya semakin yakin ketika saya dulu ini tahadus bin ni'mah. Saya dulu ketika pertama keluar dari pesantren lalu kemudian ke Mesir, maka saya itu saat itu tersyubhat dengan pemahaman sekuler. Ya, buku-buku yang saat itu digandrungi oleh mahasiswa Indonesia di Mesir itu, hari pertama kita turun dari bandara itu, besoknya itu sudah undangan untuk apa? Undangan seminar, undangan bedah buku, undangan luar biasa di Mesir itu. Mahasiswanya aktif-aktif, setiap harinya itu ada jadwal. Kalau kita misalkan mau membaca buku atau kita diskusi, setiap hari pasti ada jadwal. Hari ini di sini, hari ini di sana, itu melatih akal kita untuk cerdas. Ya, saat itu sedang digemari di tahun 93 itu adalah buku karya Hasan Hanafi. Buku karya Hasan Hanafi. Hasan Hanafi itu adalah tokoh sekuler
ya, yang barangkali menjadi guru daripada Nurcholish Madjid. Ya. Nurcholish Madjid itu sendiri adalah tokoh sekuler Indonesia yang mendirikan Para Madinah, sudah meninggal. Ya, sudah meninggal, termasuk selevel dengan Harun Nasution yang saat ini buku-bukunya tetap dipelajari tentang sekulerisme itu, ya, itu di seluruh UIN yang ada. Dulu saya sampai beli pertama kali datang itu buku yang judulnya itu tentang revolusi, akidah dan revolusi. Itu bukunya mungkin 1 jilidnya itu bisa hampir tiga tebalnya. Ya seperti ini 1 bukunya. Ya. Judulnya itu Akidah dan Revolusi. Itu luar biasa, dan ini bisa mencapai 8 jilid kalau salah. Saya beli buku itu, saya borong, saya cari gitu kan itu, kemudian setelah saya dikaji gitu ya, melalui bedah buku dan yang lainnya, kemudian Allahu Jalla wa ala sayang, kita dapat ternyata buku itu setelah dilihat gitu ya, itu la ilma fih, tidak ada ilmu sama sekali. Maka terakhir kalau nggak salah itu buku itu ada yang saya pakai itu untuk ganjal lemari, itu pernah. Ya, kardus-kardus di bawahnya juga, nah itu bawahnya itu gitu. Untuk memberikan pelajaran bahwa buku-buku sekuler itu bahaya dan tidak ada manfaat sama sekali. Ya. Nah dari sinilah juga perlakuan kepada kita tentang ilmu. Ilmu bermanfaat itu penting, sedangkan ilmu, ya, ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu tentang misi-misi sekulerisme ini harus dibersihkan dari rak-rak kitab kita. Baik, saya kira kita cukupkan sampai poin ini, insyaallah taala. Ya, semoga yang sedikit ini memberikan manfaat. Ya, jazakallahu khair pada Ustaz Teddy yang sudah membaca, dan insyaallah taala para asatidz yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.